Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Serawung DPRD DIY. Program ini mengangkat mengenai kegiatan DPRD DIY. Untuk topik kali ini, kita bertemu kembali dengan Ketua Komisi A DPRD DIY, Bapak Eko Suwanto. Baiklah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Mas Jono, juga para pemirsa KR YouTube ya. Ya, terima kasih kehadirannya di studio podcast kita, Pak. Oke, Pak. Pemirsa, untuk podcast kali ini mengangkat mengenai kebangsaan, ini terkait dengan Hari Kemerdekaan ke-80 ya, 80 tahun. Nah, kita tahu Pak Eko ini sangat getol sekali mengangkat soal nasionalisme, kebangsaan, dan juga nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sangat tepat sekali kalau Pak Eko kita tanyain mengenai beberapa topik mengenai HUT kemerdekaan RI. Pak Eko, apa nih kegiatannya nih menjelang 17 Agustus besok nih? Kesibukan apa? Ya, Barangkali punya kegiatan khusus untuk? secara khusus tidak, karena kegiatan ini kan rutin ya, setiap tahun dilaksanakan. Ya. Misalnya bersama-sama masyarakat kerja bakti untuk mempersiapkan pitulasan. Ya. Kemudian juga dalam waktu dekat saya kemarin juga melihat antusias masyarakat di dalam pitulasan di kampung-kampungnya. Ya. Bahkan saya sendiri sudah terima undangan untuk acara tirakatanya kapan, upacaranya kapan, pentas seninya kapan. Ini sudah terencana, terjadwal, dan hebatnya adalah itu gotong royong masyarakat. Tanpa APBD, tanpa dana S. Menurut saya hebat banget itu. Jadi sangat kelihatan sekali ketika 17-an itu gotong royong itu muncul. Jadi justru masyarakat mempertontonkan ini ya, keteladanan yang hebat. Bagaimana memaknai 17-an dalam perayaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Ada lomba-lomba, kemudian ada tirakatan, ada upacaranya itu sendiri. Ya. Bahkan ada upacara di tingkat RT juga ada, upacara tingkat RW juga ada, dan pentas seni juga ada, di perdukuhan juga, semuanya bergerak. Oleh karena itu harapan kita di 17-an tahun ini masyarakat lebih mendapatkan perhatian. Di satu sisi antusias masyarakat yang begitu hebat itu mempertontonkan pada kita keteladanan bagaimana memaknai kemerdekaan ini dengan gembira ria, dengan ikhlas dan lainnya. Tapi pada saat yang sama bagi pemerintah diingatkan untuk merujuk kembali pada konstitusi kita, agar di dalam memaknai kemerdekaan yang ke-80 ini melanjutkan kerja keras, khususnya bagi Pemda DIY, untuk menyusun, untuk merancang kebijakan yang pro rakyat, dalam pengertian kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, kebijakan yang mampu memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan sendirinya harapan kita kemiskinan juga turun, juga pengangguran akan turun, generasi akan turun. Selain itu juga tentu saja masyarakat juga memerlukan akses kesehatan, akses terhadap pendidikan. Nah, inilah beberapa hal yang menurut kita di 17-an ini harus dimaknai. Ketika rakyat sudah mempertontonkan gotong royong yang hebat, maka Pemda dan juga pemerintah pusat harus menangkap ini sebagai satu inspirasi yang besar di dalam pembangunan yang akan datang. Iya, saya lihat kalau di perumahan atau di masyarakat tingkat desa itu namanya ulang tahun tuh berapapun misalnya mereka perlu berkontribusi, mereka rela gitu kan. Cuman itu mungkin harus dijawab juga seperti Pak Eko tadi bahwa dijawab dengan hasil kerja keras dari pemerintah yang sudah. Nah, terkait dari Pak Eko tadi, kita kan sudah 80 tahun merdeka nih Pak. Apakah sudah sesuai dengan keinginan dan cita-cita para pendiri bangsa nih, kan sudah termaktub dalam amanah itu di Undang-Undang Dasar dalam pembukaan kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak Eko hafal sekali itu. Jadi perjuangan belum selesai. Jadi masih banyak yang harus kita kerjakan ya. Misalnya ada term
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, maka di sini masyarakat tidak boleh kemudian menjadi semata-mata pembayar pajak tanpa mendapatkan akses yang maksimal atas kebutuhan dasar tadi, kesehatan, pendidikan, rumah layak dan seterusnya. Ini menurut saya tanggung jawab negara untuk kemudian memberikan akses kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan dasar tadi. Kemudian hal yang lain, Bhinneka Tunggal Ika ini juga masih jadi PR bagi kita. Di banyak tempat masih ada tawuran, masih ada klinik, masih ada berbagai potensi intoleransi yang ada. Misalnya perusakan makam yang ada simbol agama tertentu. Ini masih terjadi. Maka ini menjadi PR kita semuanya, terutama bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk terus kemudian meletakkan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika itu, dan NKRI itu menjadi bagian dari menyatu. Nah, hari ini masyarakat kan memberikan contoh yang hebat. Bagaimana mereka tanpa memandang agama, suku, ras dan seterusnya, hari ini semuanya pitulasan. Dari ujung Merauke sampai Sabak, dari ujung Miangas sampai Rote, dari seluruh wilayah di DIY semua pitulasan. Tidak ada ruas jalan tanpa merah putih hari ini. Tidak ada perdukuhan atau RT RW tanpa lomba-lomba, tanpa pentas seni dan seterusnya, dan itu adalah ekspresi gembira dari rakyat di dalam menikmati kemerdekaan ini. Nah, melihat itu maka pemerintah, saya sampaikan bahwa harus kerja lebih keras lagi, harus lebih larinya lebih kencang lagi, untuk kemudian mengatasi problem kemiskinan yang ada di Jogja yang angkanya masih di atas 10,25%. Kemudian pengangguran juga masih jadi PR. Nah, itulah sebetulnya kalau pertanyaannya tadi apakah di dalam 80 tahun apakah sudah tercapai atau belum, jawabannya perjuangan belum selesai. Cuman gini Pak Eko, kadang-kadang kan ada juga pejabat di saat 80 tahun kok justru menghadiahi sesuatu yang tidak mengenakan. Seperti kemarin Pak Eko tadi bilang pajak ya. Ini kan rame-rame kemarin ada kenaikan pajak 250.000% itu kan, itu hadiah ulang tahun apa itu mungkin pelajaran bagi kita, khususnya untuk DIY gimana itu untuk supaya jadi di DIY saya sudah sampaikan kepada di dalam rapat-rapat Ketua PPAS. Pada prinsipnya begini. Pertama, ini ada pemotongan anggaran dari pusat. Dan tahun depan kita lihat masih akan ada pemotongan lagi. Maka pada saat yang sama tidak boleh membebankan rakyat, misalnya menaikkan pajak kendaraan motor, jangan. Menaikkan PBB bagi masyarakat itu sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. Kecuali modelnya bertingkat. Bertingkat itu bagi masyarakat yang kategori tidak mampu. Kalau di dalam sistem pendataan kita itu namanya masuk dalam DTKS, malah justru dibebaskan. Jadi pada saat masyarakat miskin hidup sehari-hari itu malah PBB-nya harusnya dibebaskan, bukan ditambah banyak. Nah, ini yang jadi PR. Saya kira pemerintah pusat pun juga harus mendengar ini, mendengar ini bahwa berbagai kebijakan pemotongan anggaran ternyata punya dampak langsung ke masyarakat kepada masyarakat akibat belanja pemerintah daerah ini kurang. Jadi ini yang harus dilakukan. Nah, efisiensi bisa dilakukan sebetulnya. Misalnya pemanfaatan listrik di kantor-kantor itu kan bisa diefisiensi. Kemudian pemanfaatan BBM, kemudian untuk perawatan gedung-gedung dan seterusnya. Kira-kira kalau gedungnya belum perlu PLN misalnya, kan bisa pakai tenaga matahari misalnya. Ini beberapa yang harus dipikirkan. Baiklah. Nah, bicara soal kebangsaan, Jogja itu kan banyak juga jejak sejarah terkait dengan kemerdekaan, terkait dengan 17 Agustus dan sebetulnya warga DIY atau mahasiswa atau pelajar itu sudah cukupkah belajar dari jejak sejarah di Yogyakarta, Pak? Apa perlu juga harus mencari ke tempat
yang lain gitu Pak? Ya, jadi Jogja ini bagian dari Indonesia, bagian dari dunia. Sementara jejak sejarah ini ada di Indonesia, ada di Jogja, ada di dunia. Maka kemudian ini menjadi satu kesatuan gerak. Maka yang pertama tentu saja kita sudah ingin sampaikan berkali-kali agar Pemda ini serius untuk kemudian melahirkan destinasi-destinasi wisata sejarah. Tapi pada saat yang sama bekerja sama dengan provinsi lain untuk kemudian misalnya studi tour provinsi lain ke sini, di sini ke sana, sehingga saya orang yang menolak kebijakan pembatalan studi tour, karena studi tour itu di satu sisi ada manfaat keilmuannya, pada saat yang sama ada pergerakan ekonominya. Jadi ini yang saya kira penting. Kemudian pada saat yang sama juga bisa dengan destinasi sekolah. Di Jogja itu kan sekolah-sekolah yang punya sejarah besar itu kan banyak. Ya, termasuk misalnya di Jawa Timur juga ada. Di Mojokerto ini ada sekolahnya Bung Karno misalnya. Di Jogja ini kan juga ada dulu akademi militer misalnya, itu yang di banyak. Berarti kan melarang untuk belajar sejarah di luar daerahnya sendiri itu sebetulnya bukan suatu bentuk nasionalisme sebetulnya kalau dulu ya Pak. Ya, itu langkah tidak bijak Pak. Oke Pak Eko. Terus ini Pak Eko. Selanjutnya untuk memperkuat Jogja sebagai jejak sejarah, saran Pak Eko apa untuk pemerintah daerah ini? Ada pertama begini. Jogja itu alhamdulillahnya menjadi rumah bagi semua orang. Jadi saudara kita yang belajar dari Papua, dari Aceh, dari Merauke sampai Sabang ini ada, dari Miangas sampai Rote ini ada. Pas yang sama dari berbagai negara juga banyak yang sekolah di Jogja. Yang berdagang di Jogja juga banyak. Dalam beberapa kesempatan kita ini punya kuliner yang kaya di Indonesia dan semua dari Jogja. Maka sejatinya Pemda pertama harus mendorong dialog kebudayaan antar warga bangsa di Jogja. Kenapa dialog kebudayaan? Karena saudara-saudara kita dari berbagai daerah itu membawa kebudayaan sendiri-sendiri, membawa tradisinya sendiri-sendiri, membawa cara hidupnya sendiri-sendiri, membawa pergaulan hidupnya sendiri-sendiri, dan tidak mungkin diseragamkan. Hanya perlu saling mengerti saja, hanya perlu saling memahami, hanya perlu saling mengerti dan sekaligus saling mencintai saja. Nah, sehingga dalam beberapa kebijakan di Komisi A kita dengan Badan Kesbangpol itu mendorong untuk ada namanya edukasi pembauran. Jadi edukasi tentang sadar kita ini berbeda. Jadi disitulah kemudian justru Jogja menjadi pemersatu bangsa itu karena perbedaan-perbedaan itu bukan karena persamaan-persamaannya. Ini Pak Eko, kalau sering dilihat di medsos, TikTok dan segala macam itu kan ada kuis-kuis mengenai sejarah tokoh tuh banyak sekali temukan anak-anak muda SMP, SMA itu justru kalah, tidak bisa menjawab pertanyaan dibandingkan dengan yang sudah sepuh-sepuh, justru lancar. Nah, ini menurut saya ini ada kekurangan dalam hal pendidikan sejarah di anak muda. Nah, menurut Pak Eko gimana menyikapinya ini? Ya, dulu kan ada PSBB ya. Dan sekarang ada apalagi yang baru. Tapi yang terpenting adalah kebenaran buku sejarah itu sendiri. Jadi bagaimana yang pertama sejarah tetap menjadi mata pelajaran wajib bagi anak-anak kita di SD, SMP, SMA masih. Pada saat yang sama isi sejarahnya harus benar juga. Jangan karena hari ini sedang berkuasa kemudian nyusun sejarah sendiri, versinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan hari ini. Itu kan bagi kita itu kan namanya memonopoli kebenaran sejarah. Jadi yang kemudian bahayanya adalah menghegemoni itu sendiri, menghegemoni pikiran semua orang bahwa sejarahnya dialah yang paling benar. Sementara bicara tentang sejarah itu adalah bicara tentang fakta-fakta, tentang kasunyatan-kasunyatan yang boleh jadi para pelaku yang berlangsung pada saat itu punya kacamata yang berbeda-beda. Misalnya contoh bagaimana sejarah pindah ibu kota dari Jakarta ke Jogja. Sampai hari ini kan belum ada museum. Itu belum ada. Jadi ketika anak muda kita ditanya kapan
ibu kota pindah dari Jakarta ke Jogja, kantornya ada di mana, itu nggak ada. Sementara di sekitaran Kota Baru misalnya, itu banyak menteri yang tinggal di situ. Iya. Ya, presiden tinggal di mana, wakil presiden tinggal di mana. Ini kan sebenarnya bisa bagian dari studi tour bagi SD. Di Jogja sendiri, ya mestinya para kepala daerah sudah mulai memikirkan untuk bagaimana studi tour itu tidak boleh dimaknai antar provinsi juga, antar daerah cukup antar kecamatan juga boleh, ya. Untuk kemudian melihat dari dekat sejarah ibu kota pindah ke Jogja. Nah, bagaimana menjawab tadi yang di TikTok tadi? Ya disesuaikan dengan generasi hari ini, selain melalui buku-buku juga melalui visual, melalui kunjungan-kunjungannya, dan kita yang mempertontonkan. Oke, gitu ya. Ya, baik. Oke, Pak Eko, mungkin closing statement-nya nih untuk tadi tema kebangsaan dan HUT RI HUT ke-80 RI. Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa perjuangan belum selesai, maka pemerintah dan pemerintah daerah punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk kerja lebih keras lagi, lari lebih kencang lagi, ya, berdasar pada konstitusi untuk mewujudkan kebahagiaan hatinya rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, kebijakan yang mampu menambah pendapatan masyarakat dan tidak membebani masyarakat dengan berbagai model pajak dan restribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 merdeka. Demikian pemirsa. Ya, makasih sama-sama Pak Eko. Demikian pemirsa. Bincang-bincang kita dengan Pak Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY. Jangan lupa subscribe dan komen. Nah, ini komen Anda itu sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pengembangan portal atau mungkin podcast kita, tetapi juga sebagai masukan kepada DPRD DIY juga. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.